Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi mayyaza wa khassa ahibba'ahu wa asfiya'ahu bil ikhlas. Alhamdulillahilladzi ahabba min ibadihi al-akhfiya' الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا والصلاة والسلام على إمام المخلصين حبيب رب العالمين نبينا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا ربنا اجعلنا من المخلصين. اللهم يا ربنا اجعلنا من المخلصين. اللهم يا ربنا اجعلنا من المخلصين وجنبنا من الرياء وأعنا على ذكرك وحسنك وأعنا على ذكرك وحسن عبادتك. اللهم يا ربنا احشرنا في زمرة المخلصين وزمرة حبيبك سيد المرسلين وتحت لواء حبيبك سيدنا محمد. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد. Alhamdulillah, hadirin hadirat kaum muslimin yang semoga pertemuan ini benar-benar menjadi tanda yang sesungguhnya bahwa kita adalah para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini adalah pertanda bahwa ini adalah manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang dipilih oleh Allah, yang dipilih oleh Allah tidak akan bisa diganggu selain Allah. Tidak ada yang bisa mengganggunya dan menjerumuskannya. Maka termasuk hal yang penting untuk diperhatikan di samping kita menuntut ilmu adalah memohon kepada Allah agar kita dipilih, dibimbing dan senantiasa diberi hidayah. Perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala kita dengan dua bekal. Bekal yang pertama adalah permohonan. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita, menjaga akidah kita, menjaga kesehatan kita. Yang kedua adalah berusaha secara nyata. Maka kalau kita berjalan dengan satu bekal pincang, punya kesempatan untuk berbuat hanya berdoa saja, tidak benar. Atau ternyata dia kerja keras untuk mencapai tujuannya, tidak dibarengi dengan doa, kalaupun berhasil bukan karena Allah. Bisa saja ia sombong karena aku bisa melakukannya. Maka untuk menjaga iman kita dan hidayah kita tidak cukup hanya dengan belajar, akan tapi harus kita mengadu kepada Allah akan banyaknya godaan. Godaan akidah, godaan iman di zaman ini yang dikemas oleh musuh-musuh Allah. Dikemas oleh iblis. Dan pengikut-pengikut iblis yang kebenaran dikatakan tidak benar. Yang dimulai dari sejarah iblis dengan dunia informasinya. Iblis itu menang mulai dari zaman Adam sampai akhir zaman dengan dunia informasi. Yang benar dikatakan batil, yang batil dikatakan benar. Maka kita pun bisa tertipu, kembalikan semuanya kepada Allah akan selamat. Jadi dunia informasi dengan media informasi. Kalau kisah Nabi Adam alaihi salam sudah dikasih tahu oleh malaikat, wala taqrabah hadhihi syajarata fatakuna min
Wala taqrabah hadhihi syajarata, wahai Adam, jangan kau dekati pohon itu. Dan itu difahami oleh Nabi Adam alaihissalam, dan benar-benar difahami sehingga Nabi Adam pun menjauhi daripada pohon terlarang tersebut. Di saat Nabi Adam berada di surga, akan tapi iblis punya rekayasa lain. Yakin Nabi Adam adalah orang yang cerdas dan orang yang selalu menginginkan kebahagiaan, maka dikemas oleh iblis. Yang katanya, yang buah pohon yang menghancurkan itu disebut oleh iblis sebagai pohon keselamatan. Sampai namanya buah khuldi, buah keabadian. Wahai Adam, kenapa kau tidak makan buah itu? Dijawab oleh Nabi Adam, kalau aku makan buah itu, aku akan dikeluarkan dari surga. Iblis lebih dahsyat mengemas informasi itu. Adam, salah kamu. Kamu salah. Apakah kamu tidak tahu kalau kamu itu sebetulnya diciptakan untuk di bumi? Engkau akan diangkat sebagai khalifah untuk di bumi. Tahu? Nah, makanya kamu tidak boleh makan buah ini, sebab yang makan buah ini tidak akan turun ke bumi. Tergoda ini. Wah. Dengan parabola dan televisinya kalau zaman ini dan sinetronnya, begitu maksudnya. Akhirnya bisa benar juga. Diambillah buah khuldi yang telah dikatakan oleh iblis dengan label Islam. Liberal. Pluralisme. Kan semuanya label-label Islam begitu ya. Nah, itu sudah dikemas oleh iblis, Yahudi dan musuh-musuh Allah itu. Kayaknya Islam di kampus hebat, diskusi tentang Islam. Nah, ini buah khuldi itu dimakan keluar dari surga Allah Subhanahu wa taala. Dunia informasi, lihat, menguasai media, lihat santri yang soleh itu nggak bisa nulis satu kalimat karena takut kepada Allah. Mahasiswa semester 1 bisa mencaci Al-Quran itu. Nah, ini dunia informasi itu dikuasai oleh iblis. Akhirnya Nabi Adam mengambil buah khuldi. Dan Siti Hawa mengambil juga. Karena itu memang sunnah Allah, Nabi Adam dan Siti Hawa akan diturunkan. Dan setelah itu diturunkan. Hebat, menang satu langkah iblis. Mulai dari itu iblis punya rekayasa dunia informasi yang harus digerakkan. Dan memang kita selalu kalah beberapa langkah dengan dunia iblis. Masalah informasi. Televisi, tidak ada televisi Islam yang sesungguhnya di Indonesia Raya ini ya. Sudah banyak televisi yang merusak anak-anak kita, yang merusak keluarga kita, tetapi tidak ada televisi yang jika diputar anak kita tambah pinter. Radio Islam, dunia informasi keagamaan sedikit. Kalau dibanding dengan yang macam-macam, masih lebih banyak yang macam-macam. Quran Islam, pelanggannya hanya berapa puluh, tapi kalau Quran yang macam-macam ribuan bahkan jutaan. Inilah dunia informasi yang harus senantiasa kita cermati. Kita harus membuat informasi. Iblis menang beberapa langkah dalam dunia informasi. Maka dari itu benteng kita adalah satu, kembali mendekatkan hati kita kepada orang yang telah diutus oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebentar lagi kita masuki bulan Maulid Nabi. Maka ini adalah untuk kita kembalikan kepada keselamatan. Sebab iblis itu menginformasikan begini. Nabi Muhammad yang menjadikan sebab keselamatan rahmatan lil alamin, apa kata iblis yang ditulis oleh orang Islam liberal itu? Gimana Islam kok ada potong tangan tuh? Kan enggak, itu bertentangan dengan hak asasi manusia tuh. Masa ada hukum cambuk tuh? Apalagi poligami, apalagi itu tolak cerai kok hanya suami saja. Ini adalah ketidakadilan itu. Oh, masya Allah. Lah ini dihembuskan oleh iblis yang pakai kopiah putih. Nah, ini harus lebih cermat.
Kalau ada anjing datang, karuan kita takut, ya. Tapi kalau sudah pakai kopiah, assalamualaikum, pakai bismillahirrahmanirrahim. Wah, ngeri itu. Melobinya sama-sama di surga, di masjid maksudnya. Di kampus Islam. Kalau ada orang melobi di tempat jahat, aman. Ini mesti orang nggak bener. Tapi ini masuk kampus Islam, sekolah Islam, pendidikan Islam, pesantren Islam, masjid, melobi dia. Nah itulah tempatnya iblis ngelobi. Dia tidak akan mau mengelobi di alun-alun jauh sana, di tempat konser-konser nggak karuan, tidak akan berbicara tentang ilmu Islam. Inilah yang harus kita bentengi anak-anak kita, di mana anak kita sekolah, ia akan mengambil informasi. Informasi-informasi yang sudah dikemas oleh iblis, Yahudi, musuh-musuh Allah, Nasrani yang sudah menanamkan kebencian. Walan tardu ankal yahudu walan nasara. Mereka nggak akan puas. Mereka tidak ingin menemukan kebahagiaan di dalam kehidupan kaum muslimin mulai dari keluarga. Lihat kalau di dalam Islam itu, Masya Allah, keindahan diperhatikan. Wanita misalnya di dalam Islam, lihat dihormat, dimuliakan. Mulai dari ia terlahir. Bapak dan ibundanya yang merawatnya. Karena keluar dari keluarga yang nikah dengan halal. Tapi di dunia yang tidak karu-karuan, ada orang lahir bingung bapaknya di mana. Yuk. Barangkali seorang laki-laki tidak pernah peduli karena dalam waktu yang bersamaan dia mungkin menzinai wanita yang banyak. Keluar hamil misalnya. Di dunia barat tidak ada istilah pernikahan dikukuhkan secara rohani. Kalau mau ya kumpul kebo, ular anak ya, kalau mau diakui, kalau enggak nanti sengketa kayak tanah. Sehingga seorang ibu banyak di barat sana yang merawat anaknya sendiri. Tapi lihat di dalam Islam, suami istri punya kewajiban karena nikah dengan halal. Bahkan seorang istri tidak capek. Seorang istri didampingi suami yang memberi nafkah. Tetapi di dunia yang tidak kenal Nabi Muhammad seperti kucing, lagi asik, rame, tapi setelah itu hamil tinggal pergi. Tapi lihat gender, perempuan dihinakan. Kita harus angkat Islam ini. Ada seorang kotanya tokoh fikih reformasi tokoh fikih wanita dari Cirebon Raya. Wah, malah merendahkan Islam ini. Sekarang perlu Islam fikih Islam ini perlu dirubah kembali agar lebih maju. Lebih maju bagaimana? Kayak barat. Tidak ada pendidikan mengangkat wanita seperti yang ada di dalam Islam. Lihat seorang wanita zaman jahiliyah terlahir dihinakan, bahkan dikubur hidup-hidup. Setelah muncul Islam dihormat. Dihormat bukan saat dilahirkan. Saat lahirkan orang tuanya menghargai suaminya, bapaknya ada merawatnya dengan penuh kebanggaan. Bahkan Nabi Muhammad malah menyebutkan yang diberi anak perempuan lalu dirawat sampai menikah, surga baginya. Kurang apa? Punya anak perempuan, lalu dirawat, diperhatikan, dididik sampai dihantarkan ke pernikahan, surga. Rasulullah yang bercerita. Sehingga akan terus diperhatikan oleh orang tuanya sampai masuk pernikahan. Di dalam pernikahan bagaimana? Seorang wanita langsung masuk rumah tangga. Allah, Rasulullah yang memerintahkan. Kamu yang menikahi wahai laki-laki, beri nafkah dia. Hormati dia. Jaga dia. Dan tidak ada dalam undang-undang barat sana. Undang-undang kafir tidak pernah ada yang semacam ini. Cari duit sana. Cari duit ngumpulin sendiri. Tapi seandainya seorang istri tidur saja di rumah hanya merawat anaknya. Tapi ketahuilah suami yang wajib beri nafkah. Mempunyai anak dan anaknya pada dewasa. Perintah dari Rasulullah. Bekti ke orang tua. Allah menyuruh berbekti kepada orang tua. Sampai Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, Ayun nasi ahaqqu bi husni suhbati ya Rasulullah. Siapa orang yang lebih berhak untuk aku perlakukan baik? Ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, ibumu. Lah ini di saat menjadi ibu dihormati. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Baru bapakmu yang keempat, lihat. Ditekankan karena lemah. Seorang wanita capek dengan mengandung, menyusui dengan fisiknya yang lemah. Rasulullah yang mengangkat wanita ini.
Tapi di dunia yang tidak kenal Nabi Muhammad, wanita harganya adalah di kecantikan sesaat, dijual potretnya, gambarnya, tubuhnya. Setelah itu, setelah mulai tua, kalau dia punya uang baru ada yang berkhidmah kepadanya. Kalau tidak ada, titipkan sama anak-anaknya di panti jompo. Nanti ditemui setahun sekali di hari Natal, hari apa. Itu pun kalau sempat, kalau tidak hanya mengirim karangan bunga. Dan sambil mengucapkan, mama, papa mohon maaf tahun ini saya tidak bisa kunjung karena repot. Kalau Islam lihat. Terus mau dirubah apa? Kok ada fikih-fikih wanita. Reformasi fikih wanita. Ini adalah orang-orang yang pengen merendahkan Al-Quran. Merendahkan Nabi Muhammad. Merendahkan syariat Islam. Tidak butuh dengan ulama-ulama yang model macam-macam begitu. Sudah hebat. Apa yang dicetuskan oleh ulama bagaimana menghormat wanita. Dan inilah yang harus kita tekankan. Barangkali ini adalah termasuk pesan dari guru kami Al-Allama Al-Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun. Kikis habis liberalisme dan pluralisme. Dan jangan ragu. Biarpun semua orang tidak setuju dengan omonganmu, Rasulullah yang akan setuju nanti. Ini yang harus diperhatikan. Ciri-cirinya yaitu mengkritik ketidakadilan. Waris kenapa harus 1:2. Dan memang hal-hal yang semacam itu dikemas oleh iblis dan anak buahnya iblis. Dipikir tidak adil. Adil. Perlu dijelaskan misalnya ya. Kalau masalah waris misal saja. Kalau seorang anak laki-laki menikah, di saat dia menikah, dia punya kewajiban memberi nafkah. Kalau punya anak 5, siapa yang wajib memberi makan anak-anaknya? Suami. Ya? Kalau ada seorang anak perempuan yang mendapatkan warisan cuma separuh bagian dari anak laki-laki, setelah menikah, duitnya utuh atau tidak? Utuh, tidak untuk nafkah ya. Kalau punya anak 15 yang beri nafkah siapa? Bapak, duitnya utuh ya. Kemudian kalau seandainya bapak ibunya melarat, siapa yang wajib beri nafkah? 2 kakak beradik, 1 perempuan, 1 laki-laki. Mempunyai bapak, tak taunya bapaknya jatuh melarat. Ibunya jatuh melarat. Siapa yang wajib memberi nafkah bapak ibunya? Anak laki-laki, bukan anak perempuan. Jadi masih banyak hikmahnya yang kalau dijelentrehkan sangat luar biasa. Tapi lihat, keturunannya iblis sama antek-anteknya iblis mencoba. Tidak benar. Sebetulnya itu corongnya musuh-musuh Allah yang belajar ilmu agama di Amerika. Ini gimana ini ya? Dari orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Belajar ilmu ekonomi ya mangga. Ilmu atom di sana boleh. Tapi kalau sudah urusan agama, harus diambil dari orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Cinta Nabi Muhammad terus sampai kepada Rasulullah SAW. Sambung menyambung. Maka inilah barangkali yang harus kita hadirkan terus. Bahwa ada sekarang ini upaya musuh-musuh Allah yang merubah informasi. Sampai ada orang derajat nih fikih dahulu tuh fikih bias laki-laki yang tampak. Perempuan selalu dibeginikan begitu. Masya Allah. Suudzon kepada ulama terdahulu. Itulah orang-orang liberal. Yang menyuruh pluralisme agama itu semuanya. Benar sama. Bisa masuk surga semuanya. Sampai ada salah satu orang tokoh agama di luar Islam membaca bukunya orang liberal ini. Berkata, aku sudah masuk Islam biarpun tidak bersyahadat. Hebat ya. Kenapa? Masuk surga semuanya. Selamat semuanya. Ya paling dungunya orang itu ya yang mengatakan agama kita dengan yang lain sama itu. Kalau agama lain menganggap kita nyantai. Karena apa? Isa kita agungkan. Nabi Isa kita agungkan. Nabi Musa kita agungkan. Tapi Nabi Muhammad bagaimana kira-kira? Ada kayak di antara agama Kristen Yahudi mengagungkan Nabi Muhammad? Bukan mengagungkan, mendustakan. Percaya kita. Jadi kita harus, agama sama, nggak apa-apa, baik semuanya. Ini orang paling dungu. Agama berbeda.
Tapi tidak berarti di saat kita berbeda lalu perang. Nabi Muhammad tahu orang Yahudi yang berada di Madinah berbeda akidahnya, tapi tidak diperangi oleh Nabi Muhammad. Ini katanya untuk menciptakan keharmonisan di dalam negara Indonesia ini, kita gerakkan masalah pluralisme ini. Jadi semuanya adalah sama, yang penting hidup bersama, berbeda-beda kita, tapi dalam kebersamaan karena semua agama. Menyamakan agama. Bahkan kami pernah bertanya kepada seorang Kristen tokoh, apakah Anda setuju jika agama Anda dikatakan sama dengan agama Islam? Diam dia. Tidak, terus terang saja, tidak usah takut ngomong. Jawab ragu. Dia tidak berani jawab, langsung saya jawab. Kami jawab, agama Kristen beda dengan agama Islam. Dan agama Islam beda dengan agama Kristen. Konsep ketuhanan beda. Nah, kok dikatakan sama? Merah dengan putih itu beda. Yang mempercaya adanya Wisnu, Brahma, Siwa, satu menciptakan, yang satu menghancurkan, yang satu merawat. Dengan Tuhan yang tunggal beda. Memang kita tidak boleh mencaci Tuhannya orang lain. Kita tidak mencaci Tuhan orang lain. Anda pun tidak perlu mencaci, agamamu punya Tuhan begini enggak. Tidak usah disebut yang demikian itu. Tapi yang jelas beda di sini. Kita dilarang mencaci Tuhannya orang lain. Awas, hati-hati, jangan guyon-guyon mencaci-caci Tuhannya orang lain. Sebab apa? Dia akan mencaci Tuhan kita karena kebodohan mereka. Ini. Jadi informasi tentang agama jika tidak dari orang yang punya sambung dengan para ulama-ulama itu bermasalah. Dan hati-hati kami ingatkan, itu tadi tempatnya melobi iblis adalah di masjid, di madrasah, di pesantren. Pesantren kemasukan liberal. Karena gede-gedean anak-anak santri, anak-anak kiai dikirim ke Amerika. Masya Allah. Mbahnya belajar di Arab bertahun-tahun, di Mekah bertahun-tahun, cucunya di Amerika. Unik atau tidak? Sudah begitu bapaknya mati jadi kiai gede. Masya Allah. Kiai Amerika ya. Kiblatnya berubah. Musibah. Dia di zaman ini semacam itu. Itulah maka kita harus hati-hati. Alhamdulillah. Maka dari itu, karena banyaknya problem, tidak semuanya problem ini kita pahami. Apalagi untuk menyelesaikan. Barangkali ada yang tidak paham tentang problem ini. Kalau tidak paham problem, menyelesaikan susah. Kalau begitu menghadap kepada Allah, sering ngaji, minta ya Allah jaga iman saya, akidah saya. Itulah mukadimah yang kami sampaikan tadi. Kemudian kita akan melanjutkan pembacaan kitab Hikam. Hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Ibn Athaillah As-Sakandari. Hikmah yang ke-10. Hikmah yang ke-10. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin ila anqal. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal itu, al-a'malu, amal-amal itu suwarun qa'imatun, mempunyai bentuk zahirnya. Suara surah. Jadi amal kita ini ada dua. Ada jasadnya dan ada rohnya. Jadi ada bentuk zahirnya. Sujud, ruku, sedekah, infak, haji, umrah. Ini adalah zahir amal. Dan amal harus ada zahirnya. Jasadnya. Wa arwahuha, dan ruh amal tersebut adalah wujudu sirril ikhlasi fiha, adanya
rahasia keikhlasan. Adanya keikhlasan di dalam amal tersebut. Maka di sini tidak ada nilainya jasad tanpa roh, bangkai. Amal sebanyak apapun, kalau tidak ada rohnya, bangkai, tidak diterima oleh Allah. Jadi harus ada ruh, ruhnya namanya ikhlas. Dan ini memang pernah kita bahas waktu kita berbicara tentang bagaimana kita melatih keikhlasan dan menjauhi penyakit yang namanya riya. Jadi amal itu ada, mungkin kita bisa bagi 3. 1, orang beramal. 1, orang beramal dan berniat yang benar. Nah ini amal niat. Yang kedua adalah orang beramal niatnya enggak benar. Amalnya baik, niatnya enggak benar. Yang ketiga, niatnya baik tapi enggak pernah beramal. Ya. Yang diterima yang pertama, yaitu dengan amal yang banyak, yang baik, kemudian setelah itu dibarengi dengan keikhlasan. Yang kedua, banyak orang beramal tapi tidak pernah dibarengi ikhlas. Pamrihnya bukan karena Allah. Rajin ke masjid di saat ada apa misalnya, pilihan apa, pilihan jodoh, pilihan jabatan, pilihan ketua yayasan, DKM, rajin jelang pilihan. Habis pilihan bubar lagi. Baik. Ada yang punya amal, punya niat baik tapi nggak punya amal. Dan ini dibagi 2 yang terakhir itu. Yang satu dapat pahala, yang satu nggak dapat. Yang terakhir ada 2. Yang pertama diterima. Yang kedua sama sekali tidak diterima. Yang ketiga ada 2 cabangnya. Niatnya baik yang pertama. Yang diterima adalah niatnya bagus, tapi dia tidak mampu karena keterbatasannya. Setiap hari berangan-angan, setiap melihat ada orang, Masya Allah, orang itu kok bisa sedekah banyak. Ya Allah, kalau saya punya duit sedekah. Niat benar dari hatinya. Nggak kaya-kaya, dapat pahalanya ya. Niatul mu'mini khairun min amalih. Jadi niat itu lebih bagus dari amalnya yang model begitu. Niat yang benar. Niat benar itu bagaimana sih? Yang kedua dulu. Yang kedua dari bagian ketiga ini, bohongan. Cita-cita saya kalau nanti dapat rezeki, saya akan Masya Allah seperti Pak Haji itu, bisa bantu pesantren, masjid, fakir miskin. Giliran kaya, lupa. Kalau lupa pasti niatnya dulu nggak benar. Lah ini nggak dapat apa-apa. Dalilnya apa? Yang penting kan saya sudah niat, kan dapat pahala sudah. Nggak dapat pahala itu. Niat bagi orang yang memang tidak mampu dapat pahala. Lah kamu sudah banyak duit masih kikir, ya nggak dapat pahala. Enak aja niat-niat Pak. Wahai para orang kaya banyakkan niat ya. Karena niatnya seorang mukmin lebih bagus dari amalnya. Jadi lebih baik niatnya daripada sedekahnya, Bu. Wah, enak banget ini ceramahnya. Bagi 2, nama ustadznya sekongkol nih. Ya. Itu. Jadi bukan begitu. Niat. Kalau niat kita benar, di saat kita mampu akan kita wujudkan. Itu tanda. Kata Imam Al-Ghazali dan juga dinukil oleh Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Tanda kalau niat kita itu benar adalah di saat kita mampu melakukannya. Niat, ya Allah, saya pengen sholat duha. Nganggur, nggak mau sholat, bohong itu. Sama nuntut ilmu, ditanya ibu bapak mau nuntut ilmu untuk apa?
agar bisa beramal dekat kepada Allah. Dengar berita, Bu, bangun malam, Bu. Susah. Kan sudah punya ilmu. Salat duha, tahajud, jamaah, salat-salat yang rajin, susah. Jadi ada 3 martabat itu. Yang pertama adalah niat yang baik dengan amalnya, itu yang diterima. Yang kedua, banyak amal segede apapun, ahli tahajud, ahli duhaan, ahli majlis taklim, ahli ceramah, punya santri banyak, segala macam, tak taunya apa. Jadi kiai itu enak ya. Banyak yang cium tangan, dapat ngirim ngasih duit. Wah, rupanya begitu mondok 20 tahun tuh ya. Lihat. Dikatakan oleh Allah dalam hadis qudsi, kadzabta, engkau dusta. Lihat, kayaknya ustadz gede maka. Jadi penyakit ini tidak hanya di orang bodoh, orang paling pinter pun bisa kemasukan. Maka nggak boleh ada yang merasa bebas dari penyakit riya. Tidak ada orang yang boleh merasa bebas dari penyakit riya. Namanya ikhlas itu yang tahu hanya Allah. Kita masih ingat waktu kita belajar kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali menukil satu hadis bahwasanya riya itu, penyakit riya, ikhlas itu yang tahu hanya Allah. Malaikat nggak ngerti di bawah ini amal. Sampai di hadapan Allah, fadribu ala wujuhi sahibi, ala wajhi sahibi. Pukulkan amal ini kepada yang beramal itu. Karena dia beramal tersembunyi, bukan karena aku. Malaikat gak tahu. Lah kalau ikhlas itu malaikat gak tahu. Lah kok tetangga kita tahu, Bu, benar saya ikhlas. Kok ngomong-ngomong. Ya jangan ngomong-ngomong. Kalau orang ikhlas gak usah ngomong ikhlas. Kalau ngomong ikhlas lagi gak ikhlas itu. Ikhlas kok ngomong-ngomong. Benar saya bantu ikhlas. Tak taunya masih. Loh kok pakai masih lagi ya. Kalau ikhlas, gak usah ngomong ikhlas. Nah inilah penyakit yang memerangi ikhlas ini, namanya riya. Riya itu luar biasa dan itu senjata pamungkasnya iblis. Senjata pamungkasnya setan. Setan itu maunya orang nggak sholat, maunya orang kikir, maunya orang itu berdurhaka ke orang tua, maunya orang itu berbuat maksiat. Tapi kalau ada orang rajin ibadah, setan ikut campur, nyumbang. Yang rajin, Bu, ayo ngaji Bu. Sedekah 1 juta. Kata setan, 5 juta, jangan 1 juta. Akhirnya seseorang itu bisa menjadi ahli ibadah, tapi yang nyuruh setan. Kenapa? Setan itu orangnya tidak mau putus asa. Kalau memang dia ditahan nggak boleh sholat, masih sholat, disuruh sholat sama setan. Tapi setan diam-diam. Nanti kalau sudah amalmu banyak, tak tetesi riya. Kayaknya sholatnya ribuan rakaat sampai puasa Senin Kemisnya ketahuan sak dunia. Puasa Senin Kemis selama 20 tahun ya. Setan neteskan tes, habis, gak ada nilainya. Masya Allah. Sampai digambarkan oleh Nabi Muhammad dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajjah dan Imam Hakim bahwasanya inna akhwafa ma akhafu ala ummati. Sesuatu yang paling ditakutkan oleh Rasulullah terjadi pada umat ini apa? Riya, wasyahwa al-khafiyah, dan syahwat yang tersembunyi. Kayaknya niatnya bagus, tersembunyi. Mau dakwah, tersembunyi, cari uang di balik itu. Ngafal Al-Quran, kenapa? Undangannya banyak. Syahwat tersembunyi. Jadi ada syahwat tersembunyi. Riya. Berbuat bukan karena Allah, tersembunyi ini. Sampai digambarkan oleh Nabi Muhammad, akhfa. Ini yang namanya riya dan syahwa al-khafiyatu. Akhfa, lebih lembut min dabibin namlatis sauda ala sakhratis samma fi lailatil dhulma. Yang namanya riya itu akan masuk ke hati orang lebih lembut dari langkah kaki semut hitam berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Nabi Muhammad bahasanya luar biasa ini. Bukan semut loh Bu ya, bukan langkah. Bukan kakinya semut, langkahnya. Langkah kaki semut hitam berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam.
Semut saja tiba-tiba nongkrong di hidung kita nggak keras. Allah, ada semut. Ya. Makanya yang namanya riya tiba-tiba masuk di hati. Dan tanpa kita rasa. Ini sudah pernah kita bahas, bisa dilihat di CD, masalah bagaimana mengabadikan amal dengan ikhlas. Kita hanya ingin mencarai ini. Jadi amal itu kalau tanpa dibarengi dengan ikhlas, nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebanyak apapun bangkai itu, sebesar apapun, maka harus kita terus mencari bagaimana hati kita ini bisa ikhlas. Dan ini diantara jalan pertama minta kepada Allah. Kemudian berusaha memerangi secara mujahadah nafsiyah. Dengan kita perangi. Untuk menghindari senang disanjung. Riya. Kalau kita pernah menggambarkan tiba-tiba masuk di hati ya. Itu ibu. Yang haji kadang-kadang riya dengan hajinya. Haji sekali. Haji sekali ada riyaknya ya. Sehingga kalau dapat undangan tidak ada hanya itu kurang ajar, nggak ngerti kalau saya sudah haji ini. Satu, haji 2 kali, kemana-mana bicara Masjidil Haram. Oh, Masjid At-Taqwa ini menaranya bagus, tapi tidak kayak Masjidil Haram ya. Nah, ya masih ada, sudah tahu masih saja disebut. Maksudnya biar orang tahu kalau dia, tapi pembangunan tahun ini dengan ini beda tahun ini. Wah, mau cerita tahun ini. Wah, Mina sudah berubah tahun ini. Wah, iya karena dia ke Mekah terus, maunya kemana-mana cerita hajinya. Akhirnya orang ini belajar, jangan jangan kasih tahu orang kalau haji banyak. Riya, oh ya stop nanti riya. Tapi setan berbisik. Yang haji 2 kali, 3 kali misalnya. Setan berbisik. Sudah ngerti riya itu adalah menghancurkan amal, kata setan. Kalau ngasih tahu pelan-pelan aja. Oh nggak mau, pelan-pelan. Itu. Bu hajinya. Bu Haji yang pengen memerangi ikhlas ya. Memerangi riya. Akhirnya Bu Haji memanggil anak putrinya. Neng. Tolong ambilkan mukena mama yang haji tahun 92, Neng. Nah. Akhirnya ngomong. Memang ada hajinya 95 kok ya. Jadi 90 itu paling bagus. Masih aja. Pengen pamer amal itu adalah luar biasa. Dan tidak ada orang yang selamat. Kecuali orang yang selalu takut. Kalau kita merasa bahwasanya tidak bakal terjangkit kemasukan, nggak kerasa. Maka harus kita selalu memerangi. Namanya riya itu halus, bener halus ya. Kadang-kadang nggak dirasa ya. Kadang-kadang Masya Allah Imam Ghazali ini luar biasa waktu kecerdasan beliau dalam masalah mengamati watak, sifat, psikologi. Seorang psikiater berat itu Imam Ghazali itu. Jadi yang namanya riya itu bisa muncul bagi orang yang sholatnya di kamar sembunyi. Dia tahu kalau saya sholat depan orang di masjid itu riya. Tapi saya harus perangi. Saya di masjid tetap sholat, tapi di kamar juga tetap sholat. Di kamarnya sholat dengan khusyuk. Allahu Akbar. Nggak ada orang tahu. Tapi terbetik dalam hatinya iblis berkata, kamu ini ustadz ya sebagai contoh harus berlatih kalau sholat yang benar, jangan buru-buru nanti biar kalau di luar sudah biasa baik. Oh gitu ya. Jadi rupanya belajar khusyuknya di kamar itu hanya ingin belajar biar di luar nanti dilihat kayak ustadz khusyuk beneran. Allah, tidak ada orang tahu tapi latihan kata Imam Ghazali. Bismillah. Sebab ada kebiasaan ya. Ini ya ibu-ibu yang kerja di kantor juga bisa kena ini. Masuk kantor yang baru, Masya Allah. Orang-orangnya pada baik. Ini yang di sini Pak masyhur dengan sedekahnya. Ini puasa Senin Kemisnya. Ini dengan aduh. Dia itu punya kebiasaan sholat malam gak ada yang tahu. Karena baru masuk kantor kan. Bingung ngasih taunya gimana. Tapi kalau saya ngasih tahu riya. Bingung ngasih tahu. Ibu yang satu ini ibu yang satu keluar. Bu. Ibu kan baru belum tahu. Ibu ini Masya Allah. Setiap gajian tuh 5% langsung diberikan fakir miskin. Tambah. Wah saya kan juga punya sholat. Tapi gak ada yang tahu. Pusing. Yang satu keluar di sanjung. Dia gak ada yang nyanjung. Setelah pada kumpul semuanya. Ngeliat sampai nguap. Aduh ibu capek kayaknya ngelembur semalam ya. Bukan. Tadi waktu saya sholat malam terlalu awal bangunku.
Masya Allah, masuk. Ngasih tahu halus ya. Makanya jangan ada yang merasa ikhlas. Sudahlah kalau ikhlas jangan ngomong. Ibu kalau ngasih duit tidak usah bilang saya ikhlas lo ngasih. Nggak usah. Pahala tidak akan ketuker. Kalau perlu ini dari orang lain. Diterima, masuk. Ibu ini hadiah dari Bu Haji sana. Padahal duit kita sendiri. Berat ya. Berat memang. Dan termasuk riya itu adalah meninggalkan amal soleh. Takut riya. Wah, ini paling bahaya. Setelah orang takut riya, akhirnya apa? Wah, kalau riya begitu berbahaya, mending saya tidak usah sedekah ya. Baik, kacau lagi nih. Bukan. Justru diperangi dengan bersedekah. Kata Fudail bin Iyad, tarkul amali ajlin nasi riya'u. Kalau kita meninggalkan amal baik karena manusia itu riya. Kenapa enggak sholat di situ? Enggak enak, takut riya. Itu riya. Wal amalu li ajlin nasi syirku. Berbuat baik karena manusia itu syirik. Jadi jangan malah meninggalkan amal. Ibu sholat dia apa-apa. Terus lanjutkan. Depan orang lain tahu enggak apa-apa. Itu cara memeranginya di antaranya. Ibu sholat di depan orang. Allahu Akbar. Di samping calon mertua yang muda-muda tetap Allahu Akbar, tetap. Tapi cara memeranginya gimana? Nanti di kamarku yang sempit lebih banyak dari itu. Nah, ibu kalau berani di depan orang sholat 4 rakaat, nanti di kamar berapa? 8 rakaat. Sedekah depan orang nggak apa-apa, ibu. Saya sedekah ini ya buat fakir miskin, yatim piatu berapa? 2 juta. Biar orang tahu nggak apa-apa. Nanti apa? 2 juta diketahui orang. 4 juta saya masukkan keropak masjid, nggak ada yang tahu. Pura-pura ke kamar mandi. 4 juta. Lah ini cara meranginya. Kalau perlu nyumbang ke masjid, pesantren, tolong diinformasikan Bu, saya nyumbang pesantren, masjid. Tolong diinformasikan setiap Jumatan ya. Ternyata untuk memerangi riya, kok bisa? Saya nyumbang 25 juta, tapi nanti diinformasikan cuma 5 juta aja. Nah, ini dia. Makanya nggak boleh nuduh orang riya, hati-hati di situ. Jangan nuduh orang riya. Ini urusan pribadi, ini ilmu untuk kita. Orang kelihatannya riya belum tentu riya, kelihatannya ikhlas belum tentu ikhlas. Itu urusan. Nah, malaikat aja nggak tahu kok Anda tahu kalau itu riya. Kan hebat bener nih manusia lebih dari malaikat. Jangan urus riyanya orang, urus riyanya sendiri. Nah ini riya, nggak ada yang tahu, ikhlas, nggak ada yang tahu. Adapun tanda-tanda kita khusnudan, makanya dilarang suudan kepada orang yang sholat. Kalau kami menyebut ada orang datang ke masjid karena pengen dipilih. Ini contoh bukan nuduh. Bisa saja kan orang mau dipilih jadi ketua yayasan, ketua DKM, wakil dewan dan sebagainya kan bisa. Bisa disebut orang soleh bisa, tapi nggak boleh nuduh orang. Itu untuk kita. Kalau tiba-tiba di antara yang hadir pengen jadi anggota dewan, ya jangan ke masjidnya di saat mau pilihan. Nah ini maksudnya pendidikan ini. Bukan nuduh yang sudah-sudah. Kalau mau jadi wali kota ya saat ini sudah rajin. Nanti jangan sampai waktu mau pilihan sholat ini. Bukan menuduh yang sudah berlalu. Ini pendidikan bagi kita yang ada. Kalau mau meminang anaknya Pak Haji itu, ya mulai sekarang rajin dulu. Jangan nanti kalau mau melamar lagi masjid. Jangan. Terus, jadi ini pendidikan untuk kita. Apa yang dilakukan Allah tidak perlu ditanya. Seandainya Allah masukkan si A ke neraka, ke surga, itu milik Allah semuanya. Tidak ada istilahnya tidak adil, karena ketidakadilan itu adalah jika ada hak. Kita milik Allah, dan ini sudah kita bahas di dalam masalah iktimat amal dulu. Hikmah yang pertama. Apa yang kita lakukan ini adalah karena pengabdian kita kepada Allah. Dan Allah memberi surga atau tidak, ini urusan Allah. Hanya kita sebagai seorang hamba, maka kita harus senantiasa mengabdi. Lalu mengharap. Dan yang menentukan adalah Allah. Jadi iblis diadakan oleh Allah karena Allah ingin mengangkat sebagian umat dengan berjuang untuk melawan iblis. Ini. Jadi iblis tetap termasuk andai-andainya. Ada manusia, ada setan dalam bentuk manusia, jin kayak manusia. Itu adalah untuk mengangkat yang lainnya. Nabi Muhammad dengan kita jauh. Nabi Muhammad kekasih Allah. Kita berharap semoga kita menjadi kekasih Allah. Kalau ditanya siapa makhluk yang paling dicintai oleh Allah,
Nabi Muhammad. Tapi musuhnya paling hebatnya orang, Abu Jahal. Ini segala macam lah. Kalau akal-akalan Allah mencintai Nabi Muhammad, kenapa kok masih dikirim musuh-musuhnya? Itu kan cinta kita yang terbatas. Anak kita jaga, kita buatkan rumah yang bagus, ya kayak ini, ya. Kalau sakit sedikit kita jaga, tidak boleh ada yang ganggu, kan begitu. Itu kita, ukuran akal kita. Tapi Allah, Nabi Muhammad yang paling dicintai, ternyata dikirim oleh Allah cobaan juga yang paling gede, karena Allah ingin mengangkat Nabi Muhammad. Jadi adanya iblis, setan, manusia bejat itu adalah untuk mengangkat sebagian yang lainnya. Sehingga nanti ada jihad, ada perang, ada perjuangan semacam ini adalah untuk mengangkat. Dan itulah kuasa Allah mutlak, tidak terikat dengan apapun. Kehendak Allah mutlak, tidak ada keterikatan dengan kehendak siapapun. Kalau Allah mau. Dan tidak ada istilah zalim jika Allah melakukan sesuatu. Kemudian surga, ini ulama berbeda. Apakah surga yang akan kita tempati atau bukan? Karena surga yang akan tempati adalah darul jaza, adalah tempat untuk mendapatkan kita imbalan. Sementara Nabi Adam waktu itu belum punya amal ya. Jadi surga, apakah surga yang akan kita tempati nanti? Amin insyaallah. Itu sudah ada. Dan termasuk surga yang ditempati Nabi Adam. Kalau akidah kita ahli sunnah wal jamaah, surga yang bakal ditempati oleh orang-orang beriman sudah ada. Sudah ada. Adapun apakah Nabi Adam di situ? Itu memang para ulama terbagi dua. Ada yang mengatakan ya surga yang akan kita tempati ditempatkan oleh Nabi Adam. Loh, Nabi Adam kan belum punya amal. Memangnya kenapa kalau Allah yang meletakkan? Tapi sebagian lagi mengatakan adalah bukan surga yang akan kita tempati, akan tapi tempat yang mulia diberikan untuk Nabi Adam. Jadi intinya adalah surga. Disebutkan dalam Al-Quran kan? Di dalam surga. Disebutkan dalam Al-Quran di dalam surga kemuliaan. Apakah surga yang akan kita tempati? Di sini ternyata apa yang ada di angan-angan Anda itu sudah dibahas oleh ulama, sehingga ulama terbagi dua. Sebagian mengatakan bahasanya ya surga yang bakal ditempati oleh orang-orang yang beriman. Biarpun Nabi Adam waktu itu belum punya amal, akan tapi masalah memasukkan surga adalah urusan Allah dan bukan urusan kita. Jadi biarpun tidak punya amal bisa masukkan ke situ. Adapun pendapat kedua dan ini pengikutnya yang banyak adalah surga atau bukan darul jaza. Karena ada pendapat surga yang akan kita tempati belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini ditolak. Nabi Muhammad SAW waktu Isra Mi'raj dihantarkan oleh Allah sampai menyaksikan itu semuanya. Dan ada surga yang bakal ditempati oleh ahli iman, itu sudah ada dan diciptakan oleh Allah. Adapun tempatnya di mana? Itu kan alam akhirat. Jangan ngurus alam akhirat, dunia ini urusan Allah, maka pusing nanti kita. Kalau kita banyak yang tidak kita ketahui dari ini semuanya. Tetapi yang harus kita yakini betul Nabi Adam adalah berada di surga. Adapun surganya adalah apakah surga yang akan kita tempati atau surga yang lainnya. Di sini memang terjadi perbedaan antara ulama. Kemudian kalau ada orang ingin memberikan infak sedekah untuk ngajari kepada orang lain, apakah ini termasuk jenis riya? Jawabnya apa? Kalau orang beramal jangan takut dibilang riya. Sudah, beres. Itu saja. Itu kunci. Kalau Anda melakukan sesuatu amal baik, jangan takut dibilang riya. Karena orang takut dibilang riya, itu riya. Nyantai saudara, contoh. Anda pengen contoh. Saya akan ngasih contoh kepada orang. Lupakan makna yang lainnya. Saya akan ngasih contoh. Karena orang tidak ingat. Riya itu urusan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan melakukan amal takut riya. Ya itu riya dikatakan oleh Fudail bin Iyad. Tarkul amali la ajrin nasi riya. Sehingga nanti orang bisa meninggalkan amal karena takut riya. Sama yang mau naik haji lalu kok sharing kepada yang lainnya bertanya. Sudah tanya kepada orang tapi niatnya yang benar, bukan pengen pamer saya mau naik haji. Syukuran bukan pengen pamer saya haji. Syukuran karena ingin diselamatkan oleh Allah dengan bersedekah. Mendapatkan kabar gembira bahwasanya panggilan dari pemerintah untuk bisa naik haji. Gilirannya sudah datang kan, perlu syukur ya. Bersyukur atas nikmat Allah, nanti akan ditambah. Syukur. Nanti riya enggak. Jangan mikir itu, lakukan, beres. Akhirnya mikir-mikir, enggak usah. Mau sholat enggak usah. Mau ke masjid ketahuan orang. Ini. Akhirnya enggak punya amal. Jadi berbuatlah, beramallah. Dan jangan takut riya.
Maksudnya jangan takut dibilang orang riya. Takut riya, tapi jangan takut. Kalau perlu biar orang semua mengatakan, ini ahli riya. Enak. Ini orang gitu aja pamer-pamer. Biarin seluruh dunia ngomong kita riya, tapi yang penting Allah nerima amal kita. Nah ini perlu. Yaitu tadi lihat, orang ngasih duit, tanya apa? Tolong kasih tahu setiap Jumat kalau saya nyumbang. Ya kan? Disebut-sebut oleh orang. Oh riya, gitu aja riya. Amal begitu riya. Ternyata apa? Dia tidak mikir. Jadi sudahlah, beramalah dan jangan takut dibilang riya. Takutlah riya, tapi jangan takut dibilang riya. Biarin orang ngomong kita ahli riya. Urusan hati itu. Ahli ilmu pun begitu, ustadz pun begitu. Semuanya harus menjaga hati itu ngeri, berat. Muamalah dan muasyarah itu tidak beda maknanya, hanya untuk apa? Maknanya sama, muasyarah itu bergaul dengan yang lainnya, muamalah bergaul dengan yang lainnya. Itu maknanya sama, di dalam Al-Quran semuanya dipakai. Hanya yang sering masalah muasyarah ini adalah antara suami istri. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Tapi semuanya adalah makna hubungan sesama manusia. Hubungan antara sesama manusia namanya muamalah atau muasyarah. Namanya kalau fikih urusan dengan jual beli namanya fikih muamalah. Itu adalah secara lafaz tidak ada beda. Hanya kadang-kadang punya makna khusus di saat dinisbatkan kepada pekerjaan khusus. Muasyarah zaujaini. Interaksi antara suami istri, hubungan suami istri. Tapi kalau muamalah antara manusia, hubungan dengan sesama manusia, artinya adalah semuanya sama. Memang ada disebutkan Nabi Muhammad pernah mengingatkan kalau orang sudah mencapai umur 40 kalau tidak dapat hidayah, wah ini adalah alamat. Tetapi ada kalau orang 40 sudah dapat hidayah itu akan tambah. Itu hanya sekedar alamat tanda ya. Bukan berarti, waduh, putus asa. Aduh, saya umur 45 belum benar-benar ahli neraka. Sudah karuan aja ngapain? Bukan, hanya tanda. Tanda kematangan akal itu soalnya di 40. Nabi Muhammad diangkat 40. Kan risalahnya. 40 tanda kematangan setelah. Itu kan mulai tenang itu. Bergolak umur 20. 30 punya 6, 40 sudah mikir berapa tahun lagi saya hidup. Kan akhirnya mulai reda. Brutal-brutalnya berkurang ya. Usia-usia matang. Jadi itu hanya pertanda saja, bukan berarti itu wah, aduh umat 50. Wah, sampean sudah umur 50 enggak benar, enggak bakal benar masuk neraka. Wah, ini enggak beres. Sayyidina Umar bin Khattab sadar tobatnya umur berapa? Kan begitu. Banyak orang-orang besar tobatnya adalah tua-tua ya. Malik bin Dinar umur berapa tobat? Bukan umur 40. Jadi bukan, itu hanya pertanda saja. Maksudnya yang sudah kelewat 40 cepat benah-benah lah gitu loh. Yang belum 40 awas hati-hati, banyak orang mati muda sekarang kalau siap-siap. Semoga panjang umur semuanya. Orang di luar Islam berdoa untuk seorang muslim, gak ada perlunya. Gak perlu kita didoakan oleh orang Kristen sama Yahudi. Bahkan Nabi sangat jelas. Permohonan kepada Allah menjauhkan rahmat Allah. Jadi kalau bisa, kalau Anda meninggal, jangan sampai masuk rumah Anda orang yang tidak beriman lalu berdoa di tempat itu. Itu menolak malaikat. Menjauhkan malaikat. Sudahlah, kalau takziah ya. Kalau mendoakan tapi jangan Anda minta. Anda bisa. Kalau ada orang meminta kepada Tuhan selain Allah, kira-kira syirik atau tidak? Dosanya gede atau tidak? Malaikat jauh. Itu tidak perlu didoakan oleh mereka. Karena mereka tidak iman. Doanya dijamin tidak dikabul. Sekarang begini aja, ringan-ringan. Ada orang muslim, pemabuk, pezina, suka bunuh orang. Oh, Anda sudah rajin ngaji. Kira-kira terlintas di benak, lalu saya akan mencari pemabuk ini untuk minta doa. Ada enggak kira-kira? Enggak ada ya. Karena Anda sehat ya. Karena umumnya ahli maksiat kan tidak dikabul oleh Allah. Ngapain saya jadi pemabuk, pezina, minta doa ya. Sementara orang itu masih lebih bagus. Karena apa? Dia masih berislam ya. Lah ini minta doa kepada yang tidak beriman kepada Allah. Lah ini unik lagi. Tidak perlu seperti itu. Nggak butuh kita. Kita perlu doanya orang ahli iman, ya kenal Allah.
Bahkan bisa berbahaya kepada akidah Anda. Tolong Pak, doain saya. Dia agamanya bukan Islam. Maksudnya apa? Suruh minta kepada Tuhannya. Berarti Anda mempercayai dong. Bisa syirik kita kalau begitu. Kecuali dia Tuhannya Allah. Begitu. Maka ini enggak. Jadi ada masalah pluralisme, doa bersama. Itu adalah orang yang bingung bermesra-mesraan dengan di luar Islam. Islam itu sangat indah. Kalau mesra dengan luar Islam itu sederhana. Kalau tetangga kita yang Kristen sakit, kita kasih obat. Kalau lapar, kita kasih makan. Nggak usah diajak sholat bareng, doa bareng, dan sebagainya. Itu masalah pribadi kepada Allah. Doa bersama. Persekutuan antara malaikat dengan iblis. Gak ada dalam sejarah itu. Itu diadakan oleh manusia-manusia ini. Dipikir tokoh ini adalah yang paling hebat, nanti bisa, kalau kita bisa mempertemukan ini agama-agama untuk doa. Bukan untuk doa, yang diinginkan oleh Islam bagaimana hidup bersama baik, bukan ibadah bareng. Kalau ada seorang muslim menyakiti tetangganya yang Kristen, Nabi Muhammad marah. Tidak diterima sebagai umat Nabi Muhammad. Man adali dimiyan, man ada dimiyan faqad adani. Nyakiti orang kafir, orang Kristen yang hidup bersama kita, itu menyakiti Nabi Muhammad. Kurang apa? Gak usah sholat bareng, gak usah doa bareng, gak usah. Ini masalah pribadi. Kepada Tuhannya, kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah upaya aneh-aneh. Doa bersama untuk negara, untuk... Tidak ada itu. Masa Pak Anda semuanya ustadz-ustadz ada wah amin. Coba masuk akal tak? Dia doanya minta, wahai ini, tolong ini. Yang diminta bukan Allah. Amin, kabulkan doaku. Lah ini kan orang unik. Lah kalau kita berdoa lalu orang mengamini, orang dewasa mengamini, lain ini. Jadi tolong dibedakan urusan ibadah dan sebagainya, jangan dicampur aduk. Tapi ingat, perbedaan kita yang semacam ini bukan berarti kita harus bermusuhan. Agama kita beda. Ikut merayakan Natalan haram, ini kan bukan berarti perang. Kalau mau ngasih ayam goreng besok saja setelah Natalan, jangan hari Natal. Kalau Anda kebanyakan duit ngasih tetangga Anda yang Kristen 10 juta, nanti saja, jangan pas hari Natal. Kita ingin menjamu orang Kristen bersama kita, makan enak, masuk rumah makannya enak, ingin, tidak ada masalah. Hubungan baik, Pak. Tidak usah kita pakai arus pluralisme. Sama doa sama ini, insyaallah. Akhirnya nanti masjid, ya toleransi lah. Kalau Jumatan tolonglah datang, nanti saya akad ke gereja. Kalau memang itu terjadi, mempermudah malaikat. Langsung dimasukkan neraka semua ini sudah. Sudah ada kayak begitu. Ini adalah termasuk musibah akidah yang perlu kita cermati di zaman ini. Jadi tidak perlu kita minta doa kepada orang tidak beriman. Bahkan kalau kita mendoakan mereka, doakan dengan hidayah. Bukan dengan selain itu. Karena apa? Yang paling dibutuhkan orang yang belum beriman, orang Kristen, Yahudi, dia butuh hidayah dari Allah. Kita doakan. Adapun untuk menjalankan perintah Nabi Muhammad, Anda harus baik-baik dengan mereka. Ingat, tidak boleh kita merendahkan, mencaci, mengolok. Tetap wajar. Selagi dia tidak mengganggu Anda, Anda pun tidak boleh mengganggu. Kalau misalnya orang ganggu, ya kalau ada mereka ganggu kita ini, ya memang benar-benar orang dungu diganggu diem. Wong kita digigit semut saja, ke semut kecil masih dicitus gitu. Sudah begitu katanya kita ini ekstrim, Masya Allah. Kalau sudah mayoritas kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah, kaum di luar Islam tentrem ayem. Tapi kalau sudah yang mayoritas adalah di luar Islam, ribut terus. Bisa dibuktikan di mana saja. Di Jawa itu tentrem, tidak ada pernah keributan antar agama. Kapan itu? Sebelum adanya pluralisme. Ya enggak? Sebelum adanya pluralisme, sebelum adanya yang macam-macam. Di saat umat Islam betul-betul menguasai Jawa, nggak ada keributan. Akhir zaman ini, justru setelah munculnya pluralisme, di saat di sebuah pulau sana, di sebuah daerah di pulau sana, umat Kristen banyak, ternyata di situ orang Islam didolimi. Di kampung kita di Blitar, orang Kristen mulai dulu sampai sekarang anak turunan tidak pernah repot, sawahnya luas, nyaman, tidak ada masalah. Islam itu sangat menghargai, tidak usah
pusing-pusing itu urusan pluralisme dan segala macam itu. Pokoknya kalau ada orang mengatakan kita harus ikut masalah ini pluralisme ini adalah untuk menjalin kebersamaan, itu adalah dusta paling luar biasa. Hati-hati di kampus dan sebagainya. Liberalisme, pluralisme, sama-sama doa sama, ini toleransi beragama. Toleransi beragama bukan begitu maknanya. Bukan berarti kita harus doa bareng, salat bareng ini. Baik. Ada pertanyaan dari Mas atau Mbak ini Acun ya, dari Kuningan, bahasanya Buya mau tanya bagaimana jika ada orang yang tidak mengikuti 4 madhab dengan alasan mereka 4 imam madhab juga menyuruh kita mengikuti hadis yang sahih. Benar. Kalau pertanyaannya bagaimana kalau kita tidak ikut madhab Malik, madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Ahmad, madhab Imam Abu Hanifah, ini gimana? Alasannya adalah karena mereka memang menyuruh kita mengikuti hadis yang sahih. Idza shahal haditsu fa huwa madhhabi. Para imam mengatakan kalau hadis sahih itu madhabku. Benar itu. Benar. Kalau memang Anda sudah sampai derajat tahu itu ya Anda tidak boleh ikut madhab. Wong hadis sahih aja nggak ngerti. Kalau Anda sudah bisa tahu hadis sahih, terus bagaimana Anda memadukan antara hadis yang sama-sama sahih bertentangan, misalnya mujtahid nggak boleh ngikut 4 madhab. Lah ini mengatakan hadis sahih pun menurut Imam Bukhari dia belum berijtihad urusan hadis dia itu. Urusan hadisnya jiplak Imam Bukhari. Coba suruh tasahih hadis sendiri bisa atau tidak? Kacau loh. Itu orang paling sombong yang menantang orang bermadhab itu. Bermadhab itu keharusan para ulama. Imam Syafi'i mereka mengamalkan hadis-hadis sahih. Ada ini termasuk virus ini. Ini termasuk makanya. Kalau kita merentet penghancuran akidah itu, kalau kita bisa susun, yang pertama adalah Allah, Rasul. Setelah Rasul ada 2 cabang. Yang paling kanan adalah sahabat Nabi, yang kiri ahli bait atau dibolak-balik. Terus ke bawah lagi nanti apa? Al-Quran. Karena itu para sahabat Nabi yang menurunkan Al-Quran. Setelah di bawahnya Al-Quran, ulama-ulama. Al-Quran dan hadis ya. Al-Quran hadis. Setelah Al-Quran hadis, ulama-ulama. Setelah ulama-ulama, pemikiran nih. Ada orang yang pengen merusak Islam dengan cara tinggalkan ini semuanya. Langsung ke Al-Quran, ke hadis. Sebetulnya ini merendahkan. Diputus kita dari ulama. Nggak boleh ikut madhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Coba. Orang yang sombong itu suruh ke sini. Tinggalkan semua madhab. Tak kasih buku Al-Quran dan kitab 6. Kutubus Sittah. Ente sholat kalau bisa. Ayo. Sampai mati nggak bisa ngerti caranya sholat itu. Dijamin itu. Ngintip buku gurunya itu yang sama-sama anti madhab. Ngintip juga sampean. Nggak boleh ngintip gurunya, ngintip itu paling sombong. Ngintip kok ngaku nggak usah ikut ulama, nggak bisa orang. Ayo mau hadis, semuanya pakai hadis. Sok. Allahu Akbar, hadisnya apa? Nggak hafal. Berarti saya nggak jadi karena saya nggak tahu hadisnya. Jadi sholat nggak pakai takbir ya? Iya karena hadisnya nggak hafal saya, dalilnya nggak tahu. Kabirau, aduh lupa dalilnya, ya nggak pakai saja. Fatihah, tidak hafal dalilnya. Orang paling dungu itu ada di Cirebon, hati-hati. Menolak Imam Syafi'i. Yang pengen tahu dalilnya suruh datang kepada ahlinya, didatangkan dalilnya kalau dia nggak ngerti. Kalau Anda tidak tahu bukan berarti tidak ada, karena Anda bodoh belum tahu gitu saja, sadar beres. Lo kok menuduh Imam Syafi'i goblok, ini kan kurang ajar. Menuduh Imam Malik goblok, ini kan kurang ajar. Kalau tidak tahu tanyakan, ada yang kasih tahu dalilnya nanti. Karena orang tidak tahu itu. Sesuatu yang tidak diketahui kan belum berarti tidak ada. Saya nggak tahu ada duit di bawah kasur nih ya. Apakah artinya nggak ada? Nggak ada. Bukan, karena saya nggak tahu. Kalau Anda tidak tahu, tanyakan. Jangan Anda mengatakan itu nggak benar. Imam Syafi'i itu adalah sesat. Karena begini, dalilnya palsu dan sebagainya. Masya Allah. Tahlilan nggak boleh, tawasulan nggak boleh, segala macam akhirnya. Tahu-taunya apa? Kalau mau duduk, lah ini yang anti tawasul, anti tahlil, mohon. Kami tunjukkan dalilnya kuat dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Intinya kalau ada orang ini, contoh saja, biasanya yang melarang taklid, ikut 4 madhab itu anti tawasul, anti tahlil, anti marhabanan. Duduk kita jelaskan, disaksikan oleh manusia banyak, diundang, beradu argumentasi, dalilnya mana, ayo. Yang dikasih tahu ibu-ibu yang polos-polos di kampung, Bu, itu bid'ah, sesat, masuk neraka nih. Sampai hari ini tidak pernah ada yang menegur kami nih. Kami termasuk kelas bodoh sebetulnya ya. Nggak ada yang negur, Buya tolong itu hadisnya nggak benar dan sebagainya. Ini mana ada? Ustadz itu yang gembar-gembar di radio-radio itu, di mimbar-mimbar yang mengatakan itu bid'ah, ini tolong ayo, ini jangan dirusak umat, jangan diputus dengan salaf. Salaf kita adalah Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, itu salaf kita. Itu salaf yang sesungguhnya karena hidupnya dia. Imam Syafi'i meninggal tahun, Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150. Itu antara abad ke-1 sampai abad ke-2. Tahun 100 sampai 200 lebih. Itu 200. Itu 200 lebih. Itu adalah imam-imam salaf. Bukan orang yang hidup di akhir zaman. Salaf kita yaitu. Kalau Anda ngikut Imam Syafi'i, Anda ikut salaf. Anda ikut Imam Ahmad, ikut salaf. Jadi salafi yang sesungguhnya ya Anda itu. Yang ngaku salafi tapi nggak mau ikut madhab. Bos, itu goblok. Bagaimana? Ini permasalahan nih, akidah dipecah belah oleh umat. Dipecah belah umat gara-gara ini. Yang tidak ikut Imam Abu Hanifah itu adalah kedunguan. Ini yang harus dijelaskan. Karena apa? Imam Abu Hanifah orang yang disepakati kesolehannya, ilmunya. Maaf, ini adalah permasalahan yang sangat genting. Dikit-dikit, tidak boleh ikut madhab. Masya Allah. Cobalah dijelaskan. Ini adalah musibah di zaman ini. Ibu-ibu yang sudah sholatnya tentrem, ayam, ibadahnya banyak, dibilang, Bu, salah, Bu. Ya Allah, 20 tahun saya salah. Ya Allah. Mohon maaf jika ada kalimat kotor. Ini ada hawa nafsu ya. Semoga Allah mengampuni. Kalau sudah begini ada hawa nafsunya. Semoga Allah mengampuni. Dan yang anti tahlil semoga diampuni oleh Allah. Yang anti tawasul diberi hidayah oleh Allah. Diberi bimbingan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah mulai emosi itu adalah ada setan yang nunggangi. Baru banyak istighfar. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah. Inna nafsal ammaratun bisu'. Hawa nafsu itu selalu ngajak yang jelek. Kelihatannya pakai kebenaran ya. Kita pun tidak lepas di sini ngomong begini, bisa saja yang nunggangi adalah hawa nafsu. Kita bersama Ibn Athaillah As-Sakandari. Tanyanya yang enak-enak aja ya. Jangan tanya lagi inilah. Repot nanti kalau tanya panas lagi nanti. Baik. Satu. Kemudian waktunya sudah hampir karena. Tapi pemulainya juga terlambat tadi. Mungkin dimaklumi. Saat-saat ini memang isyaknya mundur ya. Mundur jadi barangkali dimaklumi. Saya bermimpi dengan orang tua saya yang sudah meninggal. Dalam mimpi saya dibikinkan rumah. Paginya saya ceritakan pada istri saya, lalu istri saya menakwili mimpi tersebut. Istri saya bilang mau dapat rezeki yang tidak diduga-duga. Beberapa hari kemudian saya mimpi lagi yang sama. Keesok harinya saya mendapat kupon hadiah langsung. Gimana hukumnya mendapat hadiah tersebut dan bolehkah saya memiliki hadiah tersebut? Masalah mimpi ya. Mimpi itu kalau baik itu adalah termasuk kabar gembira dari Allah. Kalau jelek tidak akan mengganggu kehidupan Anda. Kalau Anda mimpi jelek, tidak akan mempengaruhi kehidupan Anda ya. Jangan sampai macam-macam. Bahkan sebaik-baik mimpi, sejelek-jelek di saat bangun. Sejelek-jelek mimpi paling enak di saat bangun. Ada orang mimpi dikejar harimau, paling enak kapan? Bangun. Tapi ada orang yang hidupnya mimpi, dikit-dikit cerita mimpi saya malam sini. Jadi jangan dihubungkan dengan mimpi. Akan tapi kalau ada orang bermimpi, ingat tolong ditakwili yang baik sesuai dengan takwil Anda, itulah yang Allah hantarkan. Husnudzon kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup untuk kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhlulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, sucikan hati kami Allah dari kemunafikan, sucikan hati kami dari kesyirikan, sucikan hati kami dari kekafiran ya Allah, sucikan hati kami dari dengki, sucikan hati kami dari kesombongan dan riya.
Ya Allah, sucikan hati kami dari ketamaan. Ya Allah, gantilah dengan kerinduan kepadamu. Ya Allah, kerinduan kepada ibadah kepadamu. Dan sucikan hati kami dari cinta dunia. Ya Allah, dan jadikan dunia hanya di tangan kami. Jangan kau jadikan dunia di hati kami. Mudahkan kami untuk mendapatkan dunia untuk bekal ibadah kepadamu. Dan jangan kau sibukkan kami untuk mencari dunia. Ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia. Ya Allah, dan kebaikan di akhirat. Ya Allah, berikan kepada kami kemudahan di dunia dan kemudahan di akhirat. Ya Allah, jauhkan kami dari segala malapetaka, dari segala bencana di dunia dan bencana di akhirat. Ya Allah, berikan kepada kami kekhusyuan di dalam ibadah. Ya Allah, berikan kepada kami kekhusyuan di dalam ibadah. Ya Allah, berikan kepada kami kekhusyuan di dalam ibadah. Ya Allah, hati kami ya Allah sering tergoda di saat kami sholat, seolah-olah kami tidak di dalam sholat. Ya Allah, di saat kami menghadapmu, akan tapi yang hadir di hati kami selainmu. Ya Allah, kami mohon ampun atas itu semua dan kami mohon pertolongan. Ya Allah, berikan kepada kami kekhusyuan di dalam ibadah. Ya Allah, dan mudahkanlah kami untuk ibadah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang menegakkan kewajiban-kewajiban yang kau bebankan kepada kami. Mulai dari sholat yang wajib, ya Allah, puasa yang wajib, ya Allah, zakat, ya Allah, haji yang wajib, ya Allah, dan berpuasa, ya Allah. Dan setelah itu mudahkanlah kami untuk melakukan kesunahan, ya Allah. Dan sisih yang berikan kepada kami, ya Allah, kesempatan untuk beribadah di sela-sela kesibukan kami, ya Allah. Jangan sampai kami tenggelam dalam kesibukan mencari dunia lalu lupa kepadamu, ya Allah. Yang berdagang, ya Allah, berikan kepada mereka kesempatan untuk beribadah di saat berdagang, ya Allah. Yang pegawai, ya Allah, berikan kepada mereka kesempatan untuk menghadap kepadamu di saat ya Allah, biarpun kesibukan mereka ya banyak, ya Allah. Yang ustaz sekalipun, ya Allah, jangan sampai terlena dengan kesibukan-kesibukan, ya Allah, yang tidak menghadirkan keridhaan-Mu, ya Allah. Dan gugah hati kami untuk bisa bangun malam untuk menghadap kepadamu dan memohon kepadamu, ya Allah. Mudahkan kami untuk melakukan sholat duha, ya Allah. Rindukan kami untuk sholat-sholat sunnah dan puasa sunnah dan melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, ya Allah. Ya Allah, Engkau sungguh maha kuasa. Ya Allah, mudahkanlah kami, ya Allah, untuk menjauhi kemaksiatan. Jauhkan kami dari minum-minuman keras. Jauhkan kami dari menggunjing, ya Allah. Jauhkan kami dari zina, ya Allah. Jauhkan kami dari makan riba, ya Allah. Jauhkan kami dari mengambil haknya orang lain, ya Allah. Jauhkan kami dari merebut waris, ya Allah. Jauhkan kami dari merendahkan orang lain, ya Allah. Jauhkan kami dari segala kehinaan, ya Allah. Kami ingin mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal yang menghantarkan kepada ridha-Mu, ya Allah. Jika ada yang sakit, sembuhkan. Jika ada yang punya hutang, mudahkanlah kami untuk membayar hutang-hutang kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jika, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah keinginan dari saudara-saudari kami, Allah. Berikan kepada mereka anak-anak yang soleh-soleh. Dan berikan kepada kami semua, ya Allah, anak yang soleh-solehah, yang bakal dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jadikan suami kami suami yang soleh, ya Allah. Dan jadikan istri kami istri yang solehah, ya Allah. Dan jadikan kami suami istri yang saling mencintai karena-Mu, ya Allah. Dan jangan Kau kurangi cinta ini. Yang belum menikah, ya Allah, mudahkanlah mereka untuk mendapatkan yang halal, ya Allah. Mudahkan kepada pernikahan yang Kau muliakan, ya Allah, Kau ridho, ya Allah. Dan mudahkan segala urusan mereka, ya Allah. Berikan kepada mereka kecintaan, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Engkau sungguh maha kuasa, ya Allah. Engkau maha kuasa, ya Allah. Jadikan kami suami istri yang saling mencintai karena-Mu, ya Allah. Dan berikan kepada kami semua, ya Allah, husnul khotimah. Orang tua kami, ampuni mereka, ya Allah. Guru-guru kami, ampuni mereka. Dan kami, ampuni kami. Anak-anak kami, keluarga kami, tetangga kami, semua ampuni mereka, ya Allah. Dan cabutlah nyawa kami kelak setelah panjang umur dalam keadaan Engkau ridho pada kami, ya Allah. Dalam keadaan kami rindu kepadamu, ya Allah. Dalam keadaan kami mencintaimu, ya Allah. Dalam keadaan yang benar-benar, ya Allah, dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami semua husnul khotimah. Mati dalam keadaan iman, ya Allah. Iman, dan mudahkanlah kami, ya Allah, di dalam menjalankan tugas kewajiban ini, Allah.
Berkailah majelis ini, berkailah kami semua ya Allah. Bantulah Allah yang memudahkan segala urusan kami yang di masjid ini ya Allah. Semua orang yang mempermudah urusan kami dalam dakwah ini ya Allah, mudahkan urusan mereka ya Allah. Semua ya Allah, mulai dari ya Allah, mulai dari yang di halaman sana yang mengatur lalu lintas, mulai dari yang di dalam masjid ini yang membersihkan kamar mandi, atau yang mengatur pengeras suara, atau semuanya ya Allah yang berjuang di masjid ini untuk acara ini ya Allah, mudahkan segala urusan mereka dan mudahkan segala urusan yang memudahkan urusan pesantren kami ya Allah. Pesantren kami ya Allah, mudahkanlah ya Allah untuk melebarkan tanah pesantren ya Allah, membangun pesantren ya Allah. Kirimkan kepada kami orang-orang yang ikhlas dan tulus ya Allah, dan jauhkan dari orang yang tidak ikhlas ya Allah. Kirimkan kepada kami harta yang bersih, yang halal ya Allah, dan jauhkan kami dari harta yang tidak halal, dan berikan kepada kami semua adalah husnul khatimah, mati dalam keadaan iman ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.